Dengan teratur kita tarik nafas panjang dan menyadari nafas yang terhembus juga panjang. Objeknya hanya nafas, dan nanti kita akan memperhatikan pikiran kita yang liar. Bagaimana perhatian nafas ini selalu terganggu oleh suara, oleh pikiran. Nah, inilah objek nafas latihan meditasi. Anapanasati, kalau dalam Buddhis, anapanasati. Bagaimana kita melatih pikiran yang liar bagaikan monyet yang lompat sana lompat sini. Kita mengontrol dengan fokus pada nafas. Kebanyakan yang meditasi itu pengen cepet-cepet cari ketenangan. Itu yang salah. Maka sebelum kita tutup mata, malam Francisca, sebelum tutup mata kita sadarin dulu. Kita berdoa, saya mau meditasi. Sebelum saya mau meditasi, saya memuji dulu Guru Agung. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah yang tersadarkan, yang suci, ya, itu agar kita mengenal Buddha yang tersadarkan. Karena ajarannya ini membawa kedamaian. Kemudian kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta, Sang Penguasa alam ini. Kalau dalam Buddha dikenalnya Brahma Sahampati. Dialah sang penguasa alam ini. Ya, dimana kalau Dhamma mau dibabarkan di acara besar, selalu memuji Brahma Sahampati. Berkat welas asih Brahma Sahampati, kami mengenal Dhamma di dunia ini. Terima kasih kepada Brahma Sahampati. Kemudian kita berdoa kepada para dewata dan dewi yang berada di bumi, yang berbagai bentuk. Kemudian kita berdoa kepada yang di langit maupun di angkasa raya, serta alam semesta, yang terus memberikan cinta kasih, seperti matahari menyinari bumi, memberikan kehidupan, kehangatan. Terima kasih, oh para dewata dan dewi yang di bumi, di langit maupun di angkasa raya, serta segenap alam semesta. Terima kasih. Kemudian kita berdoa 4 unsur yang berada dalam tubuh dan di luar tubuh. Penopang kehidupan, air, api, udara, dan tanah. Tanah adalah daging, air adalah darah, api adalah kehangatan tubuh kita. Ya. Maka udara menjadi objek utama dalam meditasi kita. Inilah nafas yang aku hirup setiap hari. Maka dengan nafas kita mengatakan syukur dan mulailah kita objek kita ke hidung, ke nafas. Makasih Mama. Dengan menyadari
udara yang keluar masuk. Dengan menyadari oksigen yang masuk melalui rongga-rongga hidung kita. Sebelum kita tutup mata, kita menenangkan dulu yang tadi kita berdoa dengan ucapan syukur, terima kasih. Mulailah kita meresapi rasa syukur dan terima kasih itu dengan perhatian kepada nafas. Nafas yang keluar masuk di hidung kita, rongga hidung kita. Ya. Kita mengutarakan terima kasih. Kemudian kita fokus pada objek nafas. Tanpa mengontrol, mengendalikan nafas panjang ataupun pendek. Kita tidak mengendalikan nafas. Biarlah nafas ini mengalir. Ya, mengalir dengan meresapi. Begitu luar biasa udara ini. Saya tidak perlu membeli oksigen. Saya tidak perlu mencari-cari oksigen. Tapi dia selalu tersedia untuk saya. Dengan rasa syukur yang seperti ini, mulailah batin kita, otot-otot tubuh kita lemahkan. Mengikuti nafas keluar masuk. Dengan fokus di rongga hidung, kita tutup mata, tangan serileks mungkin. Kita menyambut udara. Oh, oksigen. Engkau memasuki tubuhku. Engkau membakar setiap organ-organ tubuhku. Bekerja sama dengan api, air, dan tanah. Menjadikan tubuhku hangat. Menjadikan darahku mengalir. Memberikan energi kepada otot-otot tubuh ini. Memberikan kehidupan-kehidupan kecil dalam tubuhku ini. Oh, udara. Aku merasakanmu di ujung hidungku. Keluar masuk. Halus dan adem. Tetapi begitu ku keluarkan, ku hembuskan engkau, terasa hangat. Hanya tinggal ampas yang ku keluarkan. Oh udara, terima kasih telah memberikan kehidupan. Selalu memberi, tidak pernah meminta kembali. Udara dari ujung hidung masuk ke pangkal hidung, masuk sampai paru-paru. Biarlah rasa syukur ini menyadari kehadiranmu. Oh tubuhku yang sebenarnya bukan milikku.
yang badan jasmani ini bukan milik. Lepaslah ketegangan sehari-hari. Lepaslah energi kebisingan sehari-hari ini. Mengikuti hembusan nafas dari pundak. Aku melepaskan segala sendi-sendi dan ototku. Mengikuti hembusan nafas. Di saat saya menghirup nafas yang terpusat pada rongga hidung, aku menikmati udara yang sejuk. Di saat ku hembuskan nafas, aku mengeluarkan energi otot-otot tubuh. Ku lemaskan pundakku. Ku rasakan dia mengendor, melemas. Setelah ku rasakan pundakku mulai melemah, maka ku tarik perhatianku pada leher, tengkuk leher. Wahai otot-otot, sendi-sendi di leher, tengkuk leher, mengendorlah. Seperti aku menghembuskan nafas ini, energinya ku buang, kebisingannya ku buang. Nafas ini terasa sejuk di rongga hidung, membawa kenikmatan, membawa ketenangan, membawa kenyamanan. Oh udara, engkau sangat berarti. Aku bersyukur engkau mengalir masuk melalui hidung, mengalir ke pikiran, saraf-saraf pikiran, saraf-saraf otak, kemudian mengalir turun ke tengkuk leher, ke pundak, ke pinggang, sampai kaki, melemahkan semua sendi-sendi otot dan saraf. Seperti sejuknya udara yang masuk. Rasakan rongga hidung, rongga-rongga hidung yang mulai terbuka. Nafas terasa lega karena telah melepas otot dan sendi yang ada, yang tegang, yang berisik. Aku tinggalkan, mengikuti hembusan nafas. Maka dalam ketenangan, aku hanya merasakan sejuknya nafas. Ku turunkan lagi otot dan sendi-sendi di pipi, di muka, tanpa mengontrol, menguasai,
setiap tubuh dan sendi ini, mengikuti nafas yang keluar. Di saat nafas masuk, ku nikmati sejuknya. Di saat hembusan nafas, ku buang semua ego. Ku buang semua cengkraman. Karena aku sedang meditasi. Tidak mencari. Semua tidak bermanfaat. Hanya kebisingan. Pergilah kebisingan. Mengikuti hembusan nafas. Fokus konsentrasi pada rongga hidung yang terbuka. Timbullah kegiuran. Badan ini terasa enteng. Nafas ini terasa sejuk. Timbullah kesenangan. Timbullah kebahagiaan. Sungguh indah nafas ini, udara ini mengalir dari kepala sampai ujung kaki. Perhatikanlah aliran nafas, darah, panas tubuh bekerja alami. Inilah bentuk perhatian pada nafas. Perhatian inilah yang harus aku latih dalam kehidupan sehari-hari. Menyisihkan waktu, memberikan badan jasmani, pikiran, ucapan istirahat. Terima kasih tubuh, terima kasih badan jasmani. Engkau memberikan kehidupan ini di antara kesenangan, kesedihan, kenyamanan. Tubuh jasmani ini terus menopang saya. Udara menopang tubuh. Kehidupan ini berkat tubuh jasmani ini aku mengalami senang, sedih, semua berkat tubuh jasmani menopang batin saya. Maka aku mengucapkan terima kasih badan jasmani. Engkau telah ada untuk saya sekian puluh tahun, menemani saya. Aku memperhatikan setiap bentukan-bentukan. Seharusnya aku mengingat Engkau baik.
engkau berkorban. Inilah perhatian benar yang harus diingat, hanyalah kebaikan. Marilah kita merenung dalam meditasi, merenung lebih jauh lagi, yang dimana dikatakan vipassana, menuju kebijaksanaan. Marilah kita bertanya, wahai pikiran, telah banyak kita lalui bersama. Kenapa perhatianku selalu terhadap yang buruk? Kenapa perhatianku selalu terhadap sesuatu yang tidak memuaskan? Kenapa aku terbiasa membuat itu menjadi semakin menderita pikiran? Apakah sebabnya, wahai pikiran? Beritahulah aku, karena aku mau terlepas dari penderitaan. Melalui pendengaran, teman, kata pikiran. Aku tidak senang mendengar yang tidak enak. Wahai pendengaran, apalah arti dari enak didengar dan tidak enak didengar? Pikiran mengatakan, aku ingin senang, aku ingin bahagia. Wahai pikiran, apakah manfaat dari senang dan tidak senang, sehingga engkau menjadi carut marut? Aku menyayangimu, pikiran. Engkau ada mendewasakanku. Saatnya aku mendewasakanmu. Marilah pikiran, kita mengingat yang baik-baik. Orang tuaku yang baik membesarkanku, memberikan makanan, penghidupan, pelajaran pengetahuan. Inilah yang baik-baik. Wahai pikiran, janganlah mudah terbakar melalui mata, telinga, rasa. Ingatlah yang baik, pikiran. Jangan satu keburukan engkau lupa kebaikan. Maka pikiran, perhatikanlah rasa syukur dari nafas. Begitu sejuknya nafas ini, pikiran. Penuh kasih. Tidak meminta kembali. Setiap hembusan saya hanya sisa ampas dari oksigen. Marilah pikiran, kita berlatih perhatian benar, yang baik-baik, yang penuh cinta kasih.
temanku banyak berbuat baik. Hanya kurang puas aku marah. Aku melihat tingkahnya. Aku melihat kekayaannya. Padahal sering berbuat baik. Tapi pikiran, janganlah engkau iri. Karena itu membuat kita menderita. Ingatlah yang baik-baik. Jauhi pikiran yang buruk-buruk. Engkau ada untuk. Aku ada untukmu. Menyatulah dengan alam semesta. Semua makhluk, bentukan makhluk yang berbeda. Marilah pikiran, melatih diri kita agar selalu penuh cinta kasih dan kasih sayang. Sebelum buka mata, teman-teman, aku mau memberikan contoh pikiran yang begitu mudah goyah. Dari panca indera yang mudah terbakar. Kita melatih yang lembut seperti suara ini. Suara yang lembut menenangkan pikiran. Tanyakan kepada panca inderamu. Puji panca indera dan batinmu. Apabila sesuatu yang tidak suka kita dengar, apa yang timbul? Kenapa kemarahan begitu mudah timbul? Kenapa begitu mudah aku marah, terguncang? Wahai pikiran, kembali ke nafas. Fokus objek nafas, tinggalkan suara yang tidak kita sukai tadi. Inilah perhatian benar. Tidak mudah dibakar. Tidak mudah terbawa arus ketidakpuasan. Mengalir dan menghembuskan segala kotoran batin. Tinggalkan pendengaran yang tidak kita suka. Fokus pada nafas. Tinggalkan yang tidak kita suka. Melatih pikiran tetap fokus pada objek nafas.
fokus nafas. Latih emosimu, karena tidak suka mendengar yang kita tidak sukai. Sekarang kita pelan-pelan buka mata tanpa kehilangan fokus pada nafas. Melihat TikTok tanpa gangguan pencerapan, tetap fokus nafas. Kita harus berlatih dengan panca indera ini dan perhatian pada nafas. Jangan buru-buru membiarkan semua cahaya yang masuk menyilaukan pikiran kita. Tetap pada kenikmatan nafas. Segala yang terbentuk tidak kekal. Mataku melihat bukanlah aku, hanyalah kesadaran dari mata. Kupingku mendengar bukanlah aku, hanyalah kesadaran dari suara. Inilah perhatian benar dari 8 jalan kebenaran mulia yang berunsur 8. Kita praktekkan sehari-hari. Suara yang tidak kita inginkan, pemandangan yang tidak kita sukai, kita kembali kepada dalam batin, menenangkan, karena apapun yang kulihat, yang kudengar, hanyalah timbul dan tenggelam. Wahai pikiran, janganlah terbawa arus yang begitu berisik, tiada guna, tidak kekal, bukan aku. Di mana ada seorang biku tetap fokus pada tubuh di dalamnya, yaitu nafas, keluar dan masuk. Tekun dengan kesadaran fokus pada nafas. Perhatian pada manfaat atau tidak bermanfaatnya dari panca indera. Maka seseorang bisa membuang keserakahan yang tiada arti dan membuang kecemasan yang berhubungan dengan dunia. Tetap berfokus pada sensasi nafas yang sejuk, kenyamanan dan ketenangan. Maka seseorang membuang keserakahan dan kecemasan. Dengan pikirannya yang diliputi oleh ketenangan, kesejukan nafas, tenangan batin yang keluar masuk dari rongga hidung, seseorang membuang keserakahan dalam ketenangannya. Tekun terus mempertahankan nafas, menyadari begitu mudahnya panca indera membakar.
dengan tekun perhatiannya ditaruh di dalam nafasnya. Dipusatkannya nafas di rongga hidung. Membuang panca indera yang terbakar. Membuang pikiran yang lampau. Penderitaan yang lampau. Telah berlalu, tidak kembali. Membuang pikirannya masa depan, nanti atau esok hari, belumlah terjadi. Maka seseorang yang terlatih menikmati yang saat ini, yang nyata, bukan halusinasi. Maka seseorang tersebut melatih membuang keserakahan, masa lampau maupun masa depan. Inilah bentuk perhatian benar yang nanti kita latih sehari-hari dengan tetap berfokus pada objek nafas. Kita melatih mental kita menjadi kuat. Seperti nafas yang keluar masuk melawan kebisingan keserakahan dari masa lampau ataupun masa yang akan datang. Nafasku ya ini saat ini yang nyata, yang sejuk, yang mendapatkan manfaat untuk tubuh jasmani demi menunjang perbuatan-perbuatan baik, demi menunjang kebajikan-kebajikan di dunia ini. Inilah yang harus dilatih, perhatian benar, terus menerus. Terima kasih kepada alam semesta. Terima kasih Buddha yang mengajarkan Dhamma. Terima kasih Bhikkhu Sangha Bante Abasaro sebagai pelindung Dhamma dan pembabar Dhamma. Berkat Bhikkhu Sangha, aku mendapat pelajaran kesadaran, terutama perhatian benar ini. Sudilah Bhikkhu Sangha menerima kesalahan saya yang masih banyak kekurangan, masih liar, masih emosi. Sudilah Bhikkhu Sangha memberikan hati yang penuh welas asih, membimbing kami yang belum terlatih. Sudilah para dewata yang di bumi dan di langit mengampuni kesalahan dan kekurangan kami. Dosa apapun yang timbul dari tubuh, ucapan maupun pikiran. Sudilah para dewata dan dewi menerima kesalahan saya, agar di kemudian hari saya dapat mengendalikan diri lebih baik. Terima kasih badan jasmani. Terima kasih kepada empat unsur penunjang kehidupan. Semoga semua makhluk berbahagia,
Semoga saya selalu berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Bante, Namo Buddhaya.